Salawat salam selalu tercerahkan ke Nabi Agung Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini ada hal yang menarik mengisi ruang pikiran saya untuk merenungkan sebuah tradisi yang sudah membudaya secara turun-temurun dan itu terakumulasi dalam refleksi para generasi sekarang ini. Paling tidak yang nampak di sosial media. Apa itu? Kekhasan relasi orang tua dan anak, Mas Bani Jawi, dengan relasi orang tua dan anak Ba'alwi. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau Bani Jawi itu sangat kuat karakternya dalam memegang prinsip anak kui, seorang anak itu harus mendem jero mikul dhuwur. Mendem jero itu artinya terkait dengan segala hal. Transisi, perkembangan, goncangan, ujian, kemudian plus minus atau kekurangan-kekurangan dalam perjalanan yang terkait dengan orang tua yang disaksikan oleh anak, itu harus dikubur dalam-dalam. Jangan justru diewer-ewer, dibungkar-bungkar, dipamer-pamerkan. Biar sesuatu yang tidak baik itu, bagaimana komitmen anak ini mendoakan orang tua kepada Allah agar sesuatu yang sudah dikubur tadi mendapatkan ampunan dari Allah. Yang sudah dikubur terkait dengan orang tua. Dalam-dalam galian, dan di situ ditutup rapat-rapat semua hal yang terkait dengan kekurangan orang tua. Dan memohon kepada Allah dalam proses perjalanan yang penuh kekurangan itu. Tapi juga seorang anak harus mikul dhuwur, mengangkat setinggi-tingginya derajat orang tua. Jangan mencoreng nama baik orang tua. Jangan rendah ke orang tua. Juga jangan mentahi perjuangannya wong tua. Mementahkan hal-hal yang sudah matang dalam masakan orang tua yang seharusnya sudah enak dikonsumsi, kemudian dimentahkan kembali. Anak jangan sampai seperti ini, mikul dhuwur, sehingga posisi orang tua itu berada dalam posisi yang setinggi-tingginya. Lah, inilah peran anak bagi orang tua.
Jadi dalam tradisi Bani Jawa itu anak itu dituntut untuk bisa mendem jero mikul dhuwur, menutup rapat kekurangan dalam perjalanan orang tua, dan meninggikan, meluhurkan, mengangkat harkat dan martabat orang tua. Itu anak. Sehingga nggak boleh mencoreng nama baik orang tua seorang anak itu. Nah, ini Bani Jawa. Tapi kalau Ba'alwi berbeda. Kalau Ba'alwi itu orang tua yang harus mesti mikul dhuwur, mendem jero, atau mendem jero mikul dhuwur. Jadi segala kekurangan anak itu seolah-olah harus ditutup-tutupi oleh orang tua. Sehingga nggak pintar pun harus dikatakan pintar. Dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dipamer-pamer ke seolah-olah hebat dan luar biasa. Itu Ba'alwi kalau dengan anak itu. Dan mikul dhuwur, kemuliaan anak itu betul-betul dijunjung tinggi oleh leluhurnya. Sehingga beberapa pengalaman di sosial media, beberapa pendakwah dari kalangan Ba'alwi yang viral di sosial media itu seolah-olah kemuliaan generasi yang ada sekarang ini itu terangkat oleh leluhurnya. Seolah-olah yang mikul dhuwur, mendem jero itu leluhurnya. Leluhurlah yang dituntut oleh kalangan muda Ba'alwi yang nampak di hadapan kita ini itu yang harus mendem jero mikul dhuwur. Seolah-olah yang harus menutupi segala kekurangan anak itu leluhurnya. Dan yang mengangkat harkat dan martabat anak itu harus leluhurnya. Jadi leluhur Bani Ba'alwi itu terbebani betul. Tanggung jawabnya itu betul-betul berat oleh generasi-generasi yang ada di sekarang ini. Sehingga harus dibongkar oleh teman-teman atau nampak setelah munculnya tesis kayak Imaduddin Osman. Ya, ini berbeda dengan Bani Jawi. Bani Jawi itu anaknya yang mikul dhuwur, mendem jero. Kebalikan dengan Ba'alwi. Kalau Ba'alwi itu leluhurnya yang mendem jero mikul dhuwur generasinya. Jadi beda sekali tradisi. Nah, Wali Songo itu betul-betul mendidik masyarakat Jawa sesuai dengan local wisdom masyarakat Jawa, tidak menggurui. Selain memang sejalan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Namanya anak itu ya mendem jero mikul dhuwur. Bukan seperti yang nampak di pidato-pidato Ba'alwi. Seolah-olah yang mendem jero mikul dhuwur itu leluhurnya. Anak-anak tinggal terima beres saja. Terima beres doa leluhurnya. Jadi yang menutupi kekurangan leluhurnya, yang mengangkat harkat dan martabat anak, sebuah generasi dari Ba'alwi, itu leluhurnya. Kasihan. Leluhur Ba'alwi kasihan. Leluhur Ba'alwi kasihan, terbebani.
Leluhur masyarakat Jawi, Bani Jawi itu enak. Mengapa? Karena generasinya atau baninya, anak-anaknya yang harus mendem jero mikul dhuwur. Ini guyon tapi maton. Dan itu realistik. Betul-betul nampak di lingkungan masyarakat kita. Karenanya anak-anak Bani Jawi itu tidak mau bawa-bawa nama leluhur, itu gak mau. Ya hak anada. Wow, gagah Bani Jawi itu gagah. Hak anada, inilah saya yang bertugas untuk mendem jero mikul dhuwur. Tapi kalau Pak Alwi kan bapak, kakek, jat. Luar biasa. Kasihan leluhur Pak Alwi, kasihan. Nah, ini berbeda. Gini kok mau disamakan. Mengatakan Wali Songo dari Yaman itu gimana, Bang? Cara pandangnya saja berbeda, mindsetnya berbeda. Kalau Wali Songo itu menghargai kearifan lokal wisdom. Kalau Pak Alwi kan tidak. Meskipun sudah di Nusantara, lagunya ya tarim. Kan nggak ada dira-dira Wali Songo itu yang lagunya ya tarim. Kecuali yang sudah terdoktrinasi oleh para Pak Alwi itu. Oke, ini bukan untuk mengajak kebencian sekali lagi. Ini memahami budaya dari perspektif anekdot. Mana yang realistik? Jadi sepertinya memang bisa kita jadikan obrolan untuk bercanda. Tapi ini serius terjadi itu betul. Dilihat dari pidato-pidatonya loh, perspektif apa yang nampak. Ceramah dari Pak Alwi itu kan ceramahnya jat. Datuk. Tapi kalau Bani Jawi kan hak anada. Jangan ikut bawa-bawa nama orang tua. Nah, jadi itulah bedanya Bani Jawi dan Pak Alwi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.